Udahlah, orang Islam Indonesia nggak usah naik haji. Bangun aja negerimu, biar kaya raya. Indonesia itu tanah suci. Now I finished doing tawaf. I'm just waiting for the rest of the group. So now I'm just waiting, but I honestly can't look at the Kaaba without just getting so emotional because you know what? I just keep thinking like, why did Allah choose me? Like out of all the people in the world, why did Allah choose me? Why did Allah choose me to be Muslim? Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat, kembali kita tampilkan sebuah hiburan dari Saifuddin Ibrahim. Hiburan apa yang akan disampaikan oleh si Saifuddin Ibrahim dalam kesempatan kali ini? Sebelum kita reaksi lebih lanjut, mari kita simak terlebih dahulu videonya. Saya sudah bertobat dari kejahatan-kejahatan itu. Itulah sebabnya saya tinggalkan ajaran Islam. Selama saya mengikuti Kristen ini, enggak ada bahagianya. Itulah makanya saya ngomong, seluruh ajaran itu hanya membuat manusia dungu. Jangan masuk Kristen karena di dalam Kristen aja banyak manusia jahat. Nyetor uang ke Arab Saudi. Arab Saudi kaya raya. Udahlah, orang Islam Indonesia nggak usah naik haji. Udahlah, orang Islam Indonesia nggak usah naik haji. Bangun aja negerimu, biar kaya raya. Indonesia itu tanah suci. Lambang suci Gagah Perwira. Itu lambang suci itu Indonesia, bukan Arab Saudi. Apa yang bisa kita ambil pelajaran dari Islam? Diperbodoh oleh kiai-kiai itu. Oh, kalau orang Kristen itu penuh dengan simbol. Pemahaman-pemahaman rohani. Walaupun banyak orang Kristen yang tidak rohani. Enggak apa-apa. Ada beberapa poin yang harus kita tanggapi ya dari statement Saifuddin Ibrahim ini ya. Yang pertama tentang ibadah haji. Ibadah haji adalah kewajiban bagi umat Islam ya, termasuk di dalam rukun Islam nomor 5, menunaikan ibadah haji bagi umat Islam yang mampu. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Perintah di dalam Al-Qur'an bagi umat Islam untuk menunaikan ibadah haji sangat jelas tertulis di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 97. Di dalamnya terdapat tanda-tanda yang jelas, diantaranya makom Ibrahim. Siapa yang memasukinya atau Baitullah, maka amanlah dia. Di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu pun dari seluruh alam. Semua umat Islam ketika mengerjakan sebuah kewajiban ya, mengerjakan ibadah, itu ada dalilnya di dalam Al-Quran. Semisal sholat, puasa, zakat, haji, semuanya ada di dalam Al-Quran. Nah, disinilah kita bisa melihat Saifuddin Ibrahim ini dalam kapasitas apa. Dia melarang orang Islam Indonesia beribadah haji ke Mekah. Dilarang sama dia ini. Padahal dia sudah murtad, notabene agamanya sekarang adalah Kristen ya. Dan jika seandainya ada kiai atau ulama melarang seperti apa yang dilakukan oleh si Saifuddin Ibrahim itu, wajib kita tentang. Nah ini siapa dia? Si Saifuddin Ibrahim ini siapa? Kamu tuh siapa, Din? Umat Islam Indonesia naik haji pakai uangnya sendiri, bukan uang si Saifuddin Ibrahim. Dan lagian framing yang ditebar selalu Arab Saudi sudah kaya, ngapain setor uang ke Arab? Itu bukan setor uang ke Arab, Din. Itu semua untuk biaya keberangkatan, kepulangan, akomodasi, penginapan, makan, dan lain sebagainya.
Dan mereka semua ikhlas, punya niat, gitu loh Din. Ini membuktikan betapa Saifuddin Ibrahim tersebut sangat ngiri ya. Sangat ngiri dengan ibadah haji yang selama ini ditunaikan oleh umat Islam yang mampu. Dalam hati mungkin dia bertanya-tanya, kenapa di dalam agama Kristen tidak ada ritual yang seperti itu. Misalnya mengerjakan ibadah apa ke Vatikan gitu, kok nggak ada. Makanya itulah yang membuat si Saifuddin Ibrahim ngiri. Apakah tidak lebih baik jika si Saifuddin Ibrahim ini melarang jemaat-jemaatnya beribadah hari Minggu ke gereja? Kan itu nggak ada dalilnya. Dan lagian itu kapasitas dia sebagai pendeta ya. Tidak ada kapasitas dia ketika dia menjadi pendeta, bukan orang Islam, tetapi melarang umat Islam Indonesia menunaikan ibadah haji ke Mekah. Nah, ini adalah sebuah kesongongan yang sangat luar biasa yang ditunjukkan oleh si Saifuddin Ibrahim. Now I finished doing tawaf. I'm just waiting for the rest of the group. So now I'm just waiting, but I honestly can't look at the Kaaba without just getting so emotional because you know what? I just keep thinking, like, why did Allah choose me? Like, out of all the people in the world, why did Allah choose me? Like, why did Allah choose me to be Muslim? Allah Akbar. The Sheikh, the leader of our group, he said to us, you do not look up until I say so. So everyone had to look down, right? And I'm just like, I've already started crying at this point because I'm just like imagining seeing it and I'm just so excited. And we get there, then the sheikh is like, okay, look up. And then me and Nyla, we just can't look up. I just looked up and I just burst into tears. I was just crying. I was crying for ages. And that was it. I cried for the entire thing. I just couldn't stop crying. I don't know what it was. I honestly don't know why I couldn't stop crying. There were lots of different things that kept coming into my mind, right? I kept thinking like, it was a lot of gratitude. I was feeling so blessed to be there. I was feeling so blessed that Allah made me Muslim. These were things that kept going through my head. I was also thinking about like the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam and the hardships he had in Mecca, and I was thinking about Ibrahim Alaihi Wasallam and building the Kaaba, and I was thinking about Allah and all the amazing things Allah has done for me, and I was feeling like I don't deserve any of those things, and I was so grateful for the fact He'd done so much for me. Mu'alaf dari Amerika terharu melihat Ka'bah untuk pertama kalinya. Seorang mu'alaf, saudari kita, menjelaskan pertama kali melihat Ka'bah dan ia bertanya-tanya, mengapa Allah memilih aku untuk menjadi muslim? Masya Allah, rencana Allah memang tidak terduga. Hidayah adalah kehendak Allah. Aisyah Rosali, seorang mu'alaf asal Amerika ini, bahkan dirinya terheran-heran kenapa Allah memilih ia dari sekian banyaknya manusia di muka bumi ini. Sedikit kisah mu'alafnya Aisyah Rosali. Aisyah Rosali berusia 24 tahun, dibuat kagum dengan keindahan ikonik Masjid Biru atau dikenal Masjid Sultan Ahmed. Kedatangan Aisyah ke Turki awalnya hanya ingin berwisata. Ketika aku datang ke Turki, aku tidak punya niat untuk mencari agama. Aku membuka Google dan aku menemukan mereka memiliki Masjid Biru. Aku pikir aku ingin melihatnya langsung, begitu katanya, seperti dilansir Anadolu Agency. Di dalam masjid, Aisyah melihat umat Islam melaksanakan sholat. Ia pun terpesona dengan keindahan dan kedamaian di dalam masjid. Tidak ada yang meneriaki aku, tidak ada yang bersikap jahat kepadaku. Aku sangat terkejut, begitu katanya. Usai dari masjid, Aisyah mencari salinan Al-Quran, dan aku berpikir sendiri mungkin aku akan memilih satu dan membacanya, begitu katanya. Sekembalinya dari Inggris, Aisyah mengaku terus membaca Al-Quran. Butuh waktu beberapa bulan, dan selama waktu itu aku melakukan banyak studi tentang Islam serta menonton banyak ceramah, dan setelah beberapa bulan aku bersyahadat. Oh, kalau orang Kristen itu penuh dengan simbol, pemahaman rohani, walaupun banyak orang Kristen yang tidak rohani. Saifuddin gembel rohani, tak punya lagi harga diri, gelandangan dan buronan,
sampai mati mengenaskan. Nggak apa-apa.